Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwati fillah, para pemerhati Roja TV di mana antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini bisa meneruskan kajian kita masih berkenaan dengan perwalian yang merupakan bagian daripada syarat sahnya pernikahan seseorang. Tentunya ini sangat penting sekali karena menyangkut keabsahan sebuah pernikahan. Pernikahan yang absah, yang sah akan memberikan keberkahan kepada yang menikah sampai akhir hayat nanti. Namun bila pernikahan tidak sah karena kurang syarat atau yang lainnya, akan membuatnya berdosa sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, permasalahannya sangat penting sekali untuk kita bahas secara rinci agar nantinya bisa menjadi kebaikan bagi kita semua dan bisa membuktikan kepada kaum muslimin seluruhnya dan manusia secara umum bahwa Islam adalah agama yang mengatur semua sisi kehidupan manusia untuk menuju kepada kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia ini. Pada pagi ini kita akan bahas tentang wasiat dalam wali atau wali wasiat. Kita tahu bersama bahwa orang itu memiliki banyak keadaan. Terkadang tidak mampu menikahkan anaknya karena keburu meninggal dunia. Dan terkadang sakit dan khawatir juga tidak mampu sampai pada hari pernikahan anak-anaknya, maka akhirnya ia berwasiat kepada temannya, kepada orang lain, agar bila ia meninggal dunia, maka hendaknya dia menjadi wali atas pernikahan anaknya tersebut. Ini namanya wasiat dalam perwalian, atau walinya dinamakan wali wasi. Hampir sama dengan wakalah. Berbeda hanya pada wakalah itu adalah penyerahan tugas kepada yang mewakilinya ketika ia masih hidup. Artinya al-wakil wal wakalah ini kita bahas pada kemarin diperbolehkan dalam Islam karena sang bapak masih hidup. Dan kemudian menyerahkan kepada orang lain dan ia masih dalam keadaan hidup. Nah, kalau menyerahkannya kepada orang lain setelah ia meninggal dunia namanya wasiat, namanya wali wasiat. Para ulama rahimahullah menyikapi hal ini. Ketika ada wasiat dari sang wali kepada orang lain yang bukan termasuk wali-wali sang wanita tersebut, ada 3 pendapat ulama dalam hal ini. Yang pertama mengatakan tidak bisa mendapatkan perwalian dengan wasiat ini. Artinya tidak sah perwalian dengan wasiat tersebut. Kenapa? Karena pernikahan ini tidak bisa diberikan kepada orang lain yang bukan wali, dan orang ini bukan termasuk wali. Ini pendapatnya mazhab Hanafiyah dan juga Syafi'iyah dan sebuah riwayat daripada Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Yang kedua mengatakan bahwa boleh dengan wali wasiat ini. Ini pendapatnya mazhab Malikiyah dan juga riwayat daripada Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Mereka mengatakan bahwa al-wasi seperti wakalah, seperti al-wakil yang diserahkan oleh orang tuanya untuk menikahkan anaknya, sehingga tidak ada masalah dalam hal ini. Yang ketiga mengatakan adanya perincian tafsil. Kalau ada orang berwasiat pada seorang wasiat wali wasiat dan tidak ada di sana wali untuk itu tersebut dari ashabahnya, artinya tidak ada ahlu ta'sib pada sang wanita itu, maka dibolehkan. Dan bila ada
misalnya ada kakaknya, ada adik-adiknya, ada anaknya, ya, ada yang lainnya, maka tidak boleh adanya wasiat dalam hal ini. Allah alam bisawab, kalau melihat pada adillah yang ada, tampaknya pendapat yang ketiga ini sangat kuat. Dari sisi bahwa pendapat yang mengatakan bolehnya wasiat dalam menikahkan wanita kepada orang yang lain, yang ajanib, dengan adanya para wali-wali lainnya dari sang wanita, tentunya akan bertentangan dengan pengertian hadis tentang pensyaratan wali dalam pernikahan. Seperti hadis, la nikah ila biwali. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Kita tahu bahwa al-wasi, orang yang dapat wasiat ini adalah bukan termasuk wali sama sekali. Sehingga tidak boleh jadi wali dengan adanya wali yang lainnya. Yang kedua, bahwasanya pada asalnya wali itu berpindah bila meninggal atau enggak mungkin dihadirkan kepada wali yang lebih dekat lagi, yang lebih jauh sedikit. Misalnya kalau bapaknya meninggal dunia, tentunya apa? Adiknya yang menikahkan, saudaranya menikahkan, ataupun anaknya menikahkannya. Dan demikian maka ya, tidaklah baik adanya wasiat. Kenapa? Karena akan menghalangi hak para wali selain sang bapak tersebut untuk menikahkannya dan diajarkan kepada orang lain yang jauh daripada kekerabatan untuk menikahkannya. Demikian juga wali nikah ini bukanlah seperti wali nadhir, ya, wali nadhir, nadhir wakaf dan lain sebagainya, atau juga seperti perwalian dalam harta. Bahkan dia adalah wilayahnya, perwalian itu pada perkara yang lebih besar daripada harta, yaitu ya, untuk menghilangkan aib dari nasab, ya, dan adanya orang yang menikahkan ya, tanpa izin daripada wali ada yang masih hidup adalah aib. Ya. Bagaimana mungkin seorang itu bisa menikahkan anak orang lain, di sana masih ada famili yang lebih berhak untuk menikahkannya. Ya. Sehingga dengan hak mayit itu, ketika meninggal dunia, terputuslah hak tersebut otomatis. Artinya perwalian orang hidup itu ketika meninggal dunia, maka hak perwaliannya gugur juga. Dan demikian tidak mungkinlah kita jelaskan kepada wakalah, dan juga ada pertentangan dengan hadis persyaratan wali pada pernikahan tersebut. Sehingga ini menjadi pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Demikian juga tidak bertentangan dengan wilayah hakim. Ya, kenapa? Karena hakim itu ada karena tidak ada lagi wali di antara mereka. Sehingga ya, hakim itu bukan wali, ya, namun ia adalah orang yang menduduki kedudukan wali ketika darurat tidak adanya sang wali tersebut, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, as-sultanu waliyun mala waliyalahu. Dengan demikian dapatkan bahwa para ulama rahimahullahu ta'ala bersepakat dalam kedudukan wasi. Orang yang dapatkan wasiat ini menduduki posisi orang yang mewasiatkannya dari para wali tersebut. Perbedaannya adalah ketika ada di sana wali yang lebih berhak daripada dia. Sehingga otomatis
apabila tidak ada lagi orang yang berhak menikahkannya dari para wali, maka wali wasiat itu didahulukan daripada wali hakim. Karena dia memfungsikan dirinya menjadi wali, mengatasnamakan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Sedangkan hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali sama sekali. Dan demikian jelaslah bahwa perwalian dengan wasiat ini akan diperbolehkan apabila tidak ada lagi wali-wali sang wanita dari nasab atau dari wakalah. Lebih kuat wakalah daripada wasi, karena wakalah itu adalah perwakilan ketika masih hidup orang tua sang wanita tersebut. Dan demikian, maka kita perlu mengetahui bersama bahwa al-wasiat di sini tidak harus ditunaikan apabila menyelisihi syariat. Memang di mata kita, pandangan kita, bahwa orang yang meninggal dunia bila berwasiat, kita harus menunaikan wasiat tersebut. Namun apabila wasiat tersebut melanggar syariat atau tidak tepat dengan syariat, maka kita katakan bahwa syariah didahulukan daripada wasiat tersebut. Maka tidak semua wasiat ditunaikan oleh ahli warisnya apabila wasiat itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka dia boleh ditunaikan wasiatnya. Dan bila menyisihi Al-Quran dan Sunnah atau syariat Islam, maka hendaknya ditinggalkan wasiatnya dan tidak ditunaikan wasiat tersebut, karena la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak taat pada makhluk dalam maksiat kepada sang pencipta kita semua. Karena itu kita perhatikan semua, jangan sampai ini menjadi satu hal yang berbahaya bila kita tidak pahami, sehingga nanti akan muncul hukum-hukum terkait dengan apa yang kita bahas ini dalam keabsahan pernikahan tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, baik melalui pesan singkat maupun via telepon. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si A memiliki keponakan si B, yaitu sebuah perempuan yang telah menikah. Tanpa pengetahuan suaminya, si B ini berbuat nusus, terindikasi terjerumus pada perbuatan prostitusi. Bolehkah si A memberitahukan kepada suaminya dari situ tersebut telah upaya nasihat yang maksimal tapi tak digubrisnya? Bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Apabila terjadi demikian dan si A ini mengetahui dengan jelas bahwa si B ini ikut dalam prostitusi, maka wajib diingkari oleh sang wanita si A tadi dengan baik, dinasihati, suruh taubat dan lain sebagainya. Bila tidak, maka sebagai bentuk ingkar mungkar, agar ia meninggalkan hal itu, mungkin bila dirasa akan memberikan efek yang baik, bisa memberitahu kepada keluarganya atas perbuatan tersebut. Karena ini adalah perasaan yang besar. Kalau sekarang prostitusi ini sudah menjadi sebuah profesi, bukan sekedar hanya selingkuh, tapi juga jadi menjual kehormatannya kepada sembarangan orang, adalah perbuatan yang sangat bahaya sekali, bagyun. Maka hendaknya si A berupaya untuk menyadarkannya, dan kalau enggak maka boleh untuk menyampaikan kepada sang suami agar suami itu bertanggung jawab untuk bisa memperbaiki istrinya tersebut, atau paling tidak membuat ia bisa menceraikannya sebagai bentuk daripada
tanggung jawabnya dan juga pengingkaran terhadap kelakuan sang istri tersebut. Sekalian juga untuk perbaikan pada sang suami agar ia perhatian dengan istrinya dan bisa menunaikan hak-hak istri dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami akan bacakan lagi dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ustadz pas menikahkan anaknya, sang ayah tidak bisa mengucapkan akad pernikahan. Sampai diulang berpuluh-puluh kali, tetapi tetap tidak sah, kata KUA-nya. Sehingga pernikahan diserahkan ayahnya ke wali hakim. Bagaimana dengan keadaan yang seperti ini Ustadz? Silakan. Sebenarnya ya kita terkadang terlalu berlebihan dalam akad pernikahan. Ya. Karena aslinya apa? Itu adalah ungkapan sang ayah untuk menyerahkan anaknya kepada sang laki-laki tersebut dengan bahasa yang kita pahami dan kita bisa kerjakan. Nah, maka kadang-kadang saya lihat sebagian, mohon maaf ya, pejabat, oknum pejabat KUA berlebihan, seperti misalnya harus diucapkan dalam satu kali nafas, kalau enggak sah. Ini berlebihan. Ini berlebihan. Atau menggunakan bahasa yang Arab, kalau enggak mau, juga berlebihan. Atau memberikan pada dia konsep ya yang menyusahkan dia untuk mengucapkannya. Harusnya apa? Cukup. Kalau memang susah, buatkan teksnya yang mudah. Yang saya nikahkan Anda dengan putri saya bernama Fulan dengan mahar ini kontan. Selesai. Saya kira selama orang itu masih punya percaya diri, masih bisa. Tapi oke lah, mungkin karena suatu hal karena ini perkara yang cukup besar dalam hidup seorang manusia, kadang-kadang grogi atau dredeg dan nggak mungkin lagi bisa mengucapkan dengan baik ucapannya, maka dia boleh mewakilkannya kepada KUA atau kepada yang lainnya sebagai wakilnya. Dan akan baik kalau diwakilkan kepada anak-anak yang sudah balik itu menikahkan saudarinya tersebut. Kenapa? Karena menyerahkan kepada kerabat yang lebih dekat lebih baik dibanding kepada orang lain. Dan ini diserahkan walaupun dengan bahasa wali hakim adalah wali kepada KUA sebagai wakil bapaknya menikahkan karena ketidakmampuan bapak untuk mengucapkan ijab, maka sah pernikahannya dan itu masuk dalam wakalah fil wilayah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali untuk Anda yang bertanya via pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Ponakan saya perempuan, bapaknya sudah meninggal. Adik saya rahimahullah punya saudara sekandung hanya saya seorang perempuan. Kemudian adapun 4 saudara laki-laki itu adalah saudara satu ibu, bukan satu bapak. Jika ponakan saya ini menikah, siapa yang bisa menjadi walinya Ustaz? Syukron. Apabila tidak ada orang tuanya, demikian juga tidak ada saudara laki-laki dari anak tersebut. Tidak punya juga anak karena masih perawan misalnya. Dan ia tidak punya paman ya, kecuali saudari perempuan dan laki-laki yang seibu. Maka laki-laki seibu ini enggak masuk dalam wali. Dan wanita yang sekandung ini juga bukan wali. Maka lihat kepada kakaknya dia atau adiknya yang laki-laki yang sudah balik untuk menikahkannya. Ya, kalau nggak ada juga, maka bisa kepada anak paman. Anak apa? Paman. Ya. Dan kayaknya nggak ada paman karena laki-laki semuanya dari pihak ibu ya. Maka bisa jadi kepada tadi ya ke wali hakim. Wali hakim ketika nggak ada lagi anak paman, nggak ada lagi paman, nggak ada lagi juga apa saudara, nggak punya anak juga nggak punya orang tua. Kalau dia punya kakek, maka kakeknya yang akan
menikahkannya. Ya. Sehingga apabila kemudian nggak ada, maka konsul kepada KUA untuk dibuatkan wali hakim KUA yang menikahkannya. Ya, bukan wali hakim temannya sendiri yang ditunjuk untuk ini wali hakim. Sebagaimana kita ketahui di banyak kalangan, wali hakim itu adalah wali mewakili orang yang mau menikah, bukan mewakili perwalian orang tuanya. Ini nggak benar. Ya, maka bila tidak ada lagi wali yang berhak dari kerabat, maka pindah kepada wali hakim atau penguasa, dalam ini ada KUA ataupun penghulu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai perwakilan mereka dalam menikahkan kaum muslimin di Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya mempunyai keponakan perempuan. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Dia punya kakak laki-laki seayah dari pernikahan sebelumnya. Namun, dia dari kecil ikut sama ibunya. Apakah saya harus mencari tahu apakah kakak laki-laki dari keponakan saya itu hasil dari pernikahan atau hamil di luar nikah? Mengingat ayahnya itu tidak baik agama dan akhlaknya. Mohon nasihatnya Ustadz, bila suatu saat keponakan saya mau menikah, apakah langsung diminta diwalikan sama kakak seayah atau mencari tahu dulu? Syukran Ustadz. Iya. Tentunya segala sesuatu itu harus jelas dulu. Maka sebelum kita minta kepada satu kerabat kita untuk menikahkan seorang wanita, maka hendak diketahui dulu keabsahannya. Artinya apakah benar dia adalah anak daripada bapak tersebut, artinya anak satu bapak dengan dia atau tidak. Ya, kenapa? Karena apabila terbukti nantinya itu tidak seayah dan seibu, artinya dia hanya biologis aja atau hamil di luar nikah, maka otomatis dia tidak berhak menjadi wali. Dan perwalian orang yang nggak berhak jadi wali ini permasalahan dalam pernikahan tersebut. Jadi perlu diteliti kembali, dicek kembali apakah benar dia adalah kakak sebapak daripada anak tersebut atau bukan. Bila iya, boleh menikahkan. Kalau tidak, maka tidak boleh menikahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang penanya serta kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Silakan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Halo. Silakan sembari kita menunggu pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Halo. Belum tersambung, kami bacakan pertanyaan dari saudari Siti di Jakarta. Izin bertanya, bagaimana menyikapi seorang bapak yang dia lalai atau tidak peduli berkaitan dengan nafkah anaknya selepas kami bercerai? Adakah cara dari pihak kami untuk memaksa agar bapak tersebut dapat memberi nafkah secara penuh dan tidak semaunya dalam beri nafkah tersebut, atau tidak usah dihiraukan saja? Syukran. Nah, yang sahih insyaallah adalah diusahakan untuk dia memahami kewajiban tersebut. Karena memang perceraian tidak mengharuskan terputusnya nafkah pada anak tersebut, walaupun dipelihara oleh sang ibu yang dicerai tersebut. Maka sang ibu bisa memaksa dengan banyak cara, di antaranya kekeluargaan. Nah, ini bagus untuk kekeluargaan, sehingga memaksakan sang bapak untuk menafkahi anaknya dengan cara kekeluargaan. Ya, misalnya dikumpulkan kerabatnya, orang tuanya, kemudian kita adakan sebuah perjanjian bahwa ia mau menafkahkan berapa untuk anaknya tersebut, sehingga ia tetap menunaikan kewajibannya sebagai seorang bapak atas anaknya. Yang kedua, bila keluarga nggak bisa juga dipenuhi, maka bisa pindah kepada lebih besar, itu pada pengadilan untuk minta pengadilan proses dan memaksa sang laki-laki untuk membayar uang tertentu sebagai bentuk nafkah untuk anaknya tersebut.
Ya. Dan bila juga nggak memungkinkan dua-duanya, ya sudah, ya tidak ada beban bagi orang yang tidak mampu membuatnya. Maka serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, yakinlah rezeki itu ada dari Allah Subhanahu wa taala, bina anak-anak dengan baik sehingga bisa menjadi anak yang saleh dan salehah setelahnya. Allah alam bissawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan. Halo. Silahkan, sembari kita menunggu pertanyaan kembali yang Anda kirimkan melalui pesan singkat. Kami bacakan dari pesan singkat kembali. Izin bertanya Ustadz, bapak saya 4 bersaudara, saudara bapak perempuan semua, dan tidak punya anak kecuali bapak saya yang laki-laki, dan satu perempuan, anak laki-laki hanya 1, dan perempuannya 3. Sekarang ini bapak dan 2 saudaranya meninggal. Tinggal bibi saya yang punya anak dan sudah meninggal. Ternyata hartanya diwariskan ke anaknya semua. Apakah anak angkat tersebut berhak atas perwalian, Ustaz? Silakan. Anak angkat tidak termasuk wali, ya, tidak dalam nasab juga yang lain-lainnya, karena dia itu aslinya bukan anaknya, hanya diangkat dari anak. Maka yang bukan anaknya tidak berhak jadi wali. Oleh karena itu, ya enggak, bila ia ingin jadi wali, maka tidak sah perwaliannya. Enggak sah perwaliannya karena dia anak angkat. Ya. Dia anak angkat dan itu tidak ada hubungan kekerabatan dengan pihak putri tersebut. Jadi tidak berhak menjadi wali. Dan bila memaksakan diri, maka sah pernikahan tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami berikan kesempatan kembali, silahkan untuk Anda yang bertanya. Silahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Pasar Minggu. Iya, silakan Ibu. Gini Pak Ustadz, gimana ya hukumnya kalau misalnya udah kebiasaan orang tua atau saudara suruh ngumpul di rumahnya, suruh anak, cucu, menantu semuanya ngumpul. Sementara itu berarti kan ngumpul yang bukan mahram gitu. Itu gimana tuh Pak Ustadz hukumnya? Terima kasih, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkumpulnya kerabat satu terah misalnya, atau satu, ya mungkin satu buyut ya, adalah perkara baik dan ia termasuk dalam kategori silaturahmi, menyambung kekerabatan. Yang itu dipercayakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis diantaranya, man sarrahu ayub satu fi rizkihi wa insahu fi umrihi falyasir rahimah. Siapa yang bahagia untuk dilonggarkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya menyambung kekerabatan. Maka berkumpulnya mereka cukup bagus, dan itu dianjurkan dalam Islam. Hanya dibatasi dalam pergaulannya. Artinya, bila berkumpul orang banyak dalam satu majlis, ya, ada mahram, ada bukan mahram, maka dia tidak mengapa. Dalam artian tidak dikatakan ikhtilat. Nah, kenapa? Karena mereka rombongan ada mahram sendiri, ibu rombongan ada mahram sendiri, ya, ada mahram sendiri. Ya. Sehingga ada masalah dalam ini. Hanya mungkin dibatasi jangan salaman dengan yang tidak mahram, ya, tidak membuka aurat dan lain sebagainya. Maka saya kira tidak ada halangan untuk dilakukan hal seperti itu. Ya, selama bisa menjaga etika yang disamakan oleh syariat Islam. Seperti misalnya berjumpa tidak harus senyum-senyum, menampakkan kecantikannya dengan tabarut misalnya, ya, atau dengan pakaian yang menampakkan kecantikannya di depan bukan mahramnya, ya. Juga berkumpul rame-rame, tidak berduaan saja, ya. Kemudian juga bisa menjaga etika, tidak bersalaman dengan yang bukan mahram dan yang lainnya. Dan itu bagus, tidak masalah. Dan tidak masalah karena kita mesti bergaul dengan kerabat yang ada. Dan kalau hanya misalnya berjumpa,
ya, berkumpul untuk menyambung karena itu baik. Ya, hanya mungkin yang perlu adalah kita harus bisa menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti melihat aurat, seperti juga bersalaman yang bukan mahram dan lain sebagainya. Sehingga itu bukan hal yang buruk untuk didatangi bila mampu menjaga tidak berbuat maksiat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, saya memberikan kesempatan kembali, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana ini? Dengan soal fikih usrah, Ustaz. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu persoalan, Ustaz. Salah satu rumah tangga berjalan dengan baik sudah berbulan tahun. Baru-baru ini kejadiannya dia sepihak-pihaknya istri telah mengantarnya ke masalah ke kantor syariah untuk minta dipisah. Tapi suaminya masih tetap dengan istrinya. Bagaimana perusahaannya, Ustaz? Maksudnya sang istri minta cerai, sang suami? Dan mau dipasang, Ustaz. Hah? Dan suaminya masih ngotot untuk tetap dengan istri yang lain. Istri sang suami mempertahankan apa? Pernikahannya. Oke. Iya. Bila terjadi sebuah peristiwa dalam sebuah rumah tangga di mana sang suami istri sudah hidup bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun dalam sebuah pernikahan, tapi kok sekonyong-konyong ada masalah, kemudian sang istri minta cerai dan sang suami tetap ingin mempertahankan rumah tangga tersebut, maka sebaiknya wallahualam bisa didamaikan oleh kedua belah pihak. Ya, artinya bisa enggak sang suami itu ya berdamai dengan sang istri? Dengan apa? Dengan cara apa yang menjadi alasan sang istri bisa dibantah oleh sang suami. Misalnya sang istri mungkin menganggap bahwa sang suami beda sikapnya, tidak sayang kepada sang istri lagi. Maka minta tunjukkan di mana letaknya salahnya. Perbaiki. Ya, sehingga bisa apa? Mempertahankan rumah tangga tersebut. Karena pada asalnya syaitan atau iblis sangat bahagia dan bahkan memberikan mungkin penghargaan, penghormatan kepada anak buahnya yang mampu menceraikan dua orang yang saling mencintai dalam pernikahan. Nah, mereka bahagia sekali melihat bahwa anak buahnya mereka mampu untuk memisahkan dua anak manusia dalam rumah tangga tersebut. Sehingga dikatakan ulama bahwasanya perceraian itu pada asalnya apa? Dimakruhkan, dilarang pada asalnya. Namun bila ia solusi untuk perbaikan rumah tangga, maka digunakanlah perceraian untuk itu semuanya. Ada hadis yang dhaif mengatakan abghadul halal ilallah at-talaq. Halal yang paling Allah benci adalah talak. Namun hadis yang dhaif hadisnya. Hadisnya apa? Lemah. Tapi paling tidak jelaskan bahwa iblis sangat senang bila ada wanita dan suaminya bercerai. Oleh karena itu, bila kemudian juga enggak mampu bersatu, masih cekcok terus, ribut terus, tengkar terus, maka panggillah hakamin ahliha wa hakamin ahlihi. Adanya perwakilan dari pihak putra dan yang putri dikumpulkan untuk membahas rumah tangga tersebut. Ya. Kata Allah, fa'in khiftum siqaqa bainahuma, ya, fab'athu hakam min ahlihi wa hakam min ahliha in arada islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi kalau khafa, takut, ya, syiqaq bainahuma, adanya perpisahan antara keduanya, artinya didamaikan, nggak bisa cekcok terus, ya, maka minta dutus hakam min ahlihi,
ya, ambil satu perwakilan dari keluarga laki-laki dan ahli dari keluarga sang wanita. Dikumpulkan dua-duanya, ya, untuk melihat apakah akan bagus didamaikan atau diceraikan. Maka keduanya beristihad untuk mencoba untuk mendamaikan dengan cara yang baik, mendamaikan dengan cara yang bagus sehingga apa? Bisa berdamai, maka Allah akan berikan taufik atas hal tersebut. Kalau dilihat ternyata kok ya nggak mungkin disatukan lagi, maka dipisah dengan baik-baik sehingga apa? Sehingga menikah itu dengan baik-baik, bercerai dengan baik-baik. Menikah dengan membawa kerabat untuk datang ke rumah sang putri untuk melamarnya, maka ketika memisahkan juga bagusnya apa? Dengan kerabat juga, sehingga betul-betul akan terjaga persatuan dan juga hubungan antara dua kerabat besar itu walaupun sudah ada perceraian di antara anak-anaknya tersebut. Oleh karena itu, ya, hendaknya didamaikan dengan baik-baik. Nggak mampu, cari wakil daripada putra dan putri yang dikumpulkan, dicari mana yang paling baik untuk kedua belah pihak tersebut. Apakah didamaikan atau diceraikan? Wallahu alam bissawab. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan, silakan untuk telepon yang berikutnya. Kami tunggu pertanyaan Anda. Kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada seorang yang mengaku kalau dulu dia menikah dalam keadaan hamil, lalu sekarang punya anak perempuan, yang anak perempuannya sudah menikah juga dan punya 2 anak perempuan lagi? Apakah sah pernikahan mereka semuanya ketika mereka nanti menikah dan nikah, terutama dalam menikahkan anak-anaknya? Dan apa yang sudah dilakukan Ustaz ketika kita sudah tahu tentang hal ini? Syukron. Ini permasalahan cukup penting ya, dan sering kita dengar banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Pernikahan setelah kehamilan, kemudian punya anak, anaknya pun menikah lagi, sampai punya anak lagi. Kemudian baru mempertanyakan apakah pernikahannya sah atau tidak sah setelah punya cucu tersebut. Yang pertama, pernikahannya dia dengan sang laki-laki yang menghamilinya, maka hukumnya sah insyaallah ta'ala menurut pendapat yang rajih dalam hal ini. Sehingga pernikahan bapak ibu itu sah. Namun anaknya bukan anak sah mereka. Ya, tetap dia menjadi anak hasil perzinahan yang tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya tersebut. Dia jaga apa? Tidak punya bapak. Kemudian ketika sang putri itu membesar dan tumbuh kemudian menikah, maka yang menikah adalah wali hakim. Wali hakim. Kalau ternyata ketika nikah ini orang tua biologisnya tersebut, maka tidak sah. Namun tetap anaknya hasil pernikahan tersebut adalah anak sah bagi dia dengan istilah anak syubhah. Anak yang lahir akibat pernikahan yang tidak sah tapi ada syubhat di sana. Karena dia nggak tahu kalau orang tuanya itu ketika menikah, ketika lahir itu menikahnya dalam keadaan hamil, bukan dalam keadaan biasa. Ya. Sehingga baiknya dinikahkan kembali dengan wali hakim agar sah dan mutmainnah pernikahan putrinya tersebut. Wallahu alam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, sudah 16 tahun kami bercerai. Maaf, dari 16 tahun kami menikah, bercerai sudah 6 tahun. Tapi saat ini anak di bawah asuhan ibunya.
pihak mantan istri mempersulit bertemu dengan anak-anak. Bahkan untuk memberi nafkah kepada anak-anak pun jadi susah. Kalau seperti ini apa yang harus saya lakukan? Saya sudah pernah melakukan gugatan ini ke pengadilan dan hakim memberikan hak kepada saya untuk bertemu. Tapi sampai dengan saat ini saya sulit sekali untuk bertemu dengan anak-anak. Memang kadang keputusan pengadilan dengan kenyataan yang terjadi di kehidupan ini berbeda, sehingga keputusan pengadilan tidak bisa diterapkan. Silakan. Ya, pada asalnya kalau sudah pengadilan memutuskan hal tersebut, dipatuhi oleh rakyatnya. Bila tidak, maka bisa saja Anda menggugat yang kedua kali, atau minta kepada polisian bertindak sesuai dengan kebijakan atau keputusan pengadilan tersebut. Karena pengadilan itu memberikan hukum dan polisi yang menjagainya. Jadi bila hukum itu tidak dirasakan oleh sang perempuan, maka Anda bisa lapor ke polisi atas tindakan zalim melarang Anda bertemu dengan anak-anak Anda. Itu boleh. Nah, kenapa? Karena sudah melanggar keputusan pengadilan. Sehingga jangan khawatir bila nggak dapat juga tempat untuk melihat, menjenguk, ya, maka bisa ngajukan lagi ke polisi untuk polisi membantu ia menyerapkan, ya, hasil keputusan pengadilan yang telah ada tersebut. Ini efektif, ya, lebih pas bila kepada polisi, biar dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum di Indonesia ini. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan beralih ke telepon, silahkan. Putus. Terus belum tersambung. Kami akan bacakan berkaitan dengan pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menyikapi istri yang meminta cerai atau pisah dengan suami, tidak ingin melanjutkan pernikahan, padahal suaminya masih tetap ingin memperbaiki diri dan mempertahankan pernikahan karena istri mengetahui ada kecurangan atau hal yang bermasalah dari pihak suami. Ya. Mohon penjelasan, Ustaz. Tentunya kita sampaikan kepada kaum muslimin sekalian, dipahami bersama bahwasanya laki-laki itu bukan malaikat dan perempuan bukan bidadari. Artinya laki punya kekurangan, juga perempuan punya kekurangan, dan harus menyadari bahwa itu adalah bagian daripada takdir ilahi kepada kita semua. Manusia ditakdirkan tidak sempurna, baik perempuan atau laki. Yakinlah kalau pada diri laki-laki ada kelemahan, kekurangan, maka demikian juga pada sang perempuan punya kekurangan dan punya kelemahan. Maka pernikahan itu diadakan adalah untuk saling mengerti, untuk saling menutupi, untuk saling membahagiakan pasangannya. Nah, namun kalau kadang-kadang ya, manusia itu kan lalai, lupa adalah bagian daripada hidupnya. Maka tidak baik seorang wanita minta cerai dari suaminya hanya karena permasalahan-permasalahan yang bersifat duniawi, ya, bukan bersifat ukhrawi, ya. Sehingga dengan demikian hendaknya sang suami berusaha untuk membujuk sang istri dengan segala cara agar mau mempertahankan rumah tangganya tersebut. Kalau perlu membawa orang ketiga untuk menasihati pernikahannya saudara tersebut, dan untuk menjadi koreksi atas sikap saudara kepada istri selama ini. Kalau baik, insya Allah baik. Ya, enggak. Oleh karena itu, sang suami hendaknya, ya, berusaha untuk menggali akar permasalahannya dan mulai untuk memperbaiki akar kekurangan tersebut, ya, sehingga nanti bisa menjadi solusi bagi mempertahankan rumah tangga tersebut. Tidak ada
doa khusus, dan ada juga amalan khusus yang ada apa? Hanya upaya kita untuk memperbaiki keadaan yang lebih baik pada rumah tangga kita. Saya yakin bila timbul di sana kebaikan di rumah tangganya, insya Allah Allah akan mudahkan ia dalam mempertahankan rumah tangganya. Apalagi ia sudah berusaha untuk memperbaiki kekurangan yang dimilikinya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan, silakan di layar telepon. Tersambung, kami bacakan ada pesan singkat dari hamba Allah. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, ketika orang tua masih hidup, Bapak mewasiatkannya kepada temannya, karena memang mereka sahabat dari kecil, bahwa saya nanti kalau saya udah meninggal, tolong nikahkan anak perempuan saya yang nomor 2. Akan tetapi di keluarga kami masih ada wali-wali yang berhak, seperti adiknya Bapak, kemudian juga kakak saya. Bagaimana hal tersebut apabila tidak menjalankan wasiatnya dan menggunakan wali yang ada? Inilah pendapat yang rajih yang disampaikan dalam kajian kita, bahwa wasiat untuk orang lain jadi wali ini diperkenankan apabila tidak ada di sana wali lainnya, atau dalam bahasa kita wali al-ab'ad, yang lebih jauh, seperti kakeknya, ya, saudara sang laki-laki tersebut, sang bapak tersebut, atau mungkin saudara sang wanita, anaknya sang bapak tersebut. Ya. Bila ada mereka, maka tidak berhak, ya, al-wasi untuk menikahkan apa? Anaknya tersebut, anak orang tersebut. Sehingga ia bagaimana bisa memaklumi bahwa saat itu bila menyisihi ketentuan syariat, maka tidak ditunaikan wasiatnya. Ya, kaidahnya apa? Bahwa wasiat itu apabila menentang, ya, hukum syariat, maka dia tidak diperkenankan untuk ditunaikan oleh keluarganya. Maka selesai, ya. Maka apa? Selesai kepada saudara untuk menggunakan pada apa yang ada itu. Sehingga yang menikah adalah saudara terdekat dari sang laki-laki tersebut, sang wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk dan juga menyampaikan bimbingan serta pelajaran bermanfaat di kesempatan kali ini. Dan untuk selanjutnya kami mohon ikhtitam dari Ustaz. Fadal. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang ada, dan sebagai ikhtitam saya mengajak kaum muslimin, ya, untuk membantu para saudara kita yang kena musibah, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Banyak daerah di Indonesia ini, di kita ini, yang mulai kekurangan air, ya. Kekurangan air karena panjangnya kemarau di Indonesia, khususnya di Jawa ini. Maka mari bantu mereka dengan bantuan menyediakan air bersih, baik melalui lembaga filantropi yang ada, ataupun dari usaha untuk membuat sumur-sumur yang bisa menjadi sebab kebaikan bagi mereka mendapatkan air. Bahkan juga di luar negeri pun kita juga ada di sana amal soleh yang terbuka lebar, yaitu membantu para masyarakat Palestina yang sedang mendapatkan musibah dan cobaan dibombardir oleh bangsa atau negara Israel, ya, yang itu mengakibatkan banyak kerugian harta, jiwa, dan lainnya. Maka sebagai seorang muslim, ya, yang punya kecintaan kepada saudaranya, ya, kata Nabi, ya, mukmin itu satu dalam ta'atufnya, dalam tarahumnya, dalam saling membantunya, ya, seperti apa? Satu tubuh. Ya, kalau sakit sebagian, maka sebagian lainnya apa? Tidak tidur karena empati dengan sakitnya anggota tubuh tersebut. Maka kita juga sebagai seorang muslim berusaha bagaimana
membantu mereka yang terkena musibah ini, baik dalam maupun luar negeri. Yakinlah, Nabi katakan, man farraja musliman kurbatan min kurabil dunia farjallahu lahu kurbatan min kurabil akhirah. Siapa yang menyelamatkan, membantu muslim dalam sebuah keadaan genting, ya, daripada kegentingan dunia ini, maka Allah membalasnya dengan menyelamatkan dia, daripada kengerian dan kegentingan di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, ya, saya mengajak kaum muslimin seluruhnya, pemerhati raja-raja, untuk membantu hal ini. Karena apa? Karena inilah yang terbaik yang kita bisa berikan untuk membantu para saudara kita yang di Indonesia ataupun di luar negeri. Yakinlah, sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Sebagaimana Nabi katakan, la yang khusus sedekah, ya, la yang khusul mal bis sedekah. Harta tidak berkurang dengan sedekah. Buktikan hal ini, ya, bahwa kita akan berusaha untuk membantu kaum muslimin dimanapun berada, di Indonesia ataupun di luar negeri, yang membutuhkan bantuan dari kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, dan rasa syukur kami ucapkan kepada teman-teman di Studio Roja dan juga kepada teman-teman para pemirsa, para pemerhati Roja di mana berada, atas semua bantuannya, semua donasinya, semua doanya dan supportnya untuk berlangsungnya dakwah lebih baik di masa akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.